Selamat datang kepada saudara-saudari. Setelah menjalani masa prapaskah 40 hari, yakni masa persiapan menuju Paskah, kita memasuki masa Trihari Paskah, puncak seluruh tahun liturgi kita. Dengan misa mengenang perjamuan Tuhan pada malam hari ini, kita membuka masa Trihari Paskah, masa 3 hari suci. Dalam kesatuan dengan misa malam ini, kita merayakan sengsara Tuhan pada Jumat Agung, keberadaannya dalam makam pada Sabtu Suci, kebangkitannya yang mulia pada Minggu Paskah. Perayaan Trihari Paskah akan ditutup dengan ibadat sore pada Minggu Paskah. Jadi, mulai Kamis sore ini sampai Minggu sore nanti, kita berada dalam masa Trihari Paskah. Mengawali misa pada malam hari ini, marilah kita satukan hati dengan bernyanyi bersama.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berkumpul di gereja ini, di sekitar altar Tuhan ini, untuk mengenang dengan meriah malam terakhir Tuhan kita Yesus Kristus hidup bersama dengan para rasulnya di dunia ini. Seraya merayakan Paskah Yahudi, Yesus menyerahkan bagi kita sakramen yang paling agung, yakni tubuh dan darahnya, sebagai tanda yang berdaya guna dari perjanjian baru dan kekal. Tuhan Yesus mendirikan imamat suci agar kehadirannya secara sakramental tetap berdaya guna sampai akhir zaman. Karena itu hari ini adalah hari imamat, hari imamatnya para imam, yaitu uskup, pastor, diakon. Dan hari ini juga adalah hari penetapan Ekaristi, untuk menunjukkan betapa sempurna cinta dan kasih-Nya kepada kita. Tuhan telah memberikan perintah baru kepada kita, yakni cinta persaudaraan, untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dia, Tuhan kita, merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para rasul yang meninggalkan dia beberapa jam kemudian, sebagaimana sudah dia ramalkan. Saudara-saudari, pada hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Tuhan boleh berkumpul bersama memulai Trihari Suci Paskah. Karena itu, dengan rendah hati, mari kita memeriksa batin kita, menyadari segala kekurangan, salah dan dosa kita. Betapa sering kita menyakiti Tuhan, betapa sering pula kita seperti para rasul yang sudah dibasuh kakinya, beberapa waktu kemudian pergi meninggalkan Yesus. Ada yang menyangkal dia, ada yang menjual dia, dan ada yang tidak mengenal dia. Apakah kita sebagai umat-Nya yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Dia yang menumpahkan darah-Nya di kayu salib, apakah kita telah sungguh-sungguh menjadi murid-murid-Nya yang sejati? Mengakui bahwa kita orang tidak sempurna, penuh dengan salah dan dosa. Marilah mohon ampun di hadapan Tuhan, agar kita layak dan pantas sebagai murid-murid-Nya, dilayakkan dan dipantaskan Tuhan dalam perayaan Ekaristi, peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasih
kasihan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai kepada yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami Menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau, kami bersyukur karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau Yang Maha Dosa kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. mengabulkan doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengumpulkan kami dalam perjamuan kudus ini untuk mengenang perjamuan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam perjamuan itu, Putra Tunggal-Mu yang akan menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja korban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya.
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perhitungan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat tinggal kamu. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan
segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengungkap piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang lakukanlah ini akan sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang lakukanlah ini akan peringatan kepadamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan
dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, anak-anak muda, adik-adik, para pastor, diakon, para frater, suster, semua yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki Trihari Paskah, atau kita sering menyebutnya Trihari Suci. Dengan demikian kita merayakan secara agung misteri Paskah Kristus Tuhan kita. Tahun ini agak istimewa menurut saya, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia kita mulai mengenakan nomenklatur yang baru di kalender. Tidak lagi Isa Al-Masih, tetapi tertulis Yesus Kristus. Sebuah perjuangan yang panjang dari petinggi-petinggi gereja, KWI dan PGI untuk meyakinkan pemerintah mengganti nomenklatur dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, karena istilah itulah yang kita pakai. Dan istimewa lagi, hari ini Menteri Agama mengucapkan selamat yang istimewa. Sudah lihat videonya? Sudah beredar di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kalau belum, saya beritahu. Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut, itu berkata demikian kepada seluruh umat Kristiani, seluruhnya berarti ya, murid-murid Kristus, selamat merayakan Trihari Suci Paskah. Begitu tepat dia menyebutnya. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci Malam Paskah, dan Minggu Hari Raya Paskah. Sangat luar biasa. Dengan sangat tepat, sebuah rangkaian. Itu berarti Menteri Agama mengingatkan kita supaya hadir tidak bolong-bolong. Karena seringkali kita hadir di Kamis Putih, Jumat tidak hadir. Atau Kamis Putih tidak hadir, hari Jumat kita hadir dengan pakaian merah atau hitam dan menangis-menangis. Lalu malam Paskah kita hadir, lalu hari raya Paskah Minggu kita tidak muncul. Menteri Agama mengingatkan kita. Padahal pastor sudah mengingatkan kita, mungkin harus Menteri Agama yang mengingatkan kita bahwa itu adalah sebuah kesatuan perayaan Paskah. Mulai dari Minggu Palma dalam Pekan Suci, kemudian terkhusus pada Trihari Suci, yaitu mulai hari ini, besok, Sabtu, dan puncak pada hari rayanya, yaitu Minggu Paskah. Saudara-saudari terkasih, diawali dengan Kamis Putih, kita mengenangkan perjamuan Tuhan yang merujuk pada perjamuan Paskah Yahudi. Perjamuan Paskah ini mengalami pergeseran, mulanya adalah persembahan anak domba kepada Tuhan sebagai hasil panen pertama. Kemudian menjadi peringatan pembebasan orang Israel dari penjajahan Mesir. Untuk kita, orang-orang Kristiani, jemaat Kristen, terkhusus orang Katolik, Paskah adalah perayaan sengsara
wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan membebaskan kita manusia dari perbudakan dosa. Bacaan-bacaan suci pada hari Kamis Putih ini menunjukkan kepada kita arti kurban, persekutuan, pelayanan, dan cinta kasih. Kurban Paskah Yahudi menjadi kurban tubuh dan darah Kristus yang kemudian menjadi Ekaristi Kudus. Inilah sakramen Ekaristi atau sakramen Maha Kudus atau Misa Kudus, sumber dan puncak dari perayaan iman kita. Misa hari ini disebut juga Misa in Cena Domini, yaitu perayaan perjamuan Tuhan yang menjadi puncak dari seluruh perayaan cinta Tuhan yang sangat luar biasa. Allah yang memberikan dirinya sebagai makanan dan minuman, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menebus dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari terkasih, secara khusus pada Misa Kamis Putih ada sesuatu yang berbeda dengan misa-misa yang lain, yaitu dilaksanakannya pembasuhan kaki dan kemudian nanti pemindahan sakramen Maha Kudus dan dilanjutkan dengan sembah sujud, adorasi, dan tuguran suci. Sesuatu yang berbeda pada perayaan-perayaan lain. Karena itu perayaan hari ini lumayan panjang. Saudara-saudari, pada malam sebelum Yesus disalibkan, dia melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Dia membasuh kaki para muridnya. Tindakan ini yang biasanya dilakukan oleh budak, oleh pelayan, oleh hamba, justru dilakukan oleh Yesus Sang Guru dan Tuhan. Dan ini adalah simbol kasih dan kerendahan hati yang luar biasa. Yesus, Sang Guru dan Raja, yang dia adalah Tuhan, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, rela merendahkan dirinya untuk melayani para murid. Dia tidak mencari kehormatan, tidak mencari pujian, tetapi dia ingin menunjukkan cinta dan kasihnya kepada mereka, kepada para rasul, kepada para muridnya yang dikasihinya. Yesus tahu bahwa mereka akan segera mengalami masa yang sulit, dan dia ingin mereka tahu bahwa dia selalu bersama dengan mereka. Saudara-saudari, tindakan Yesus merupakan pelajaran tentang pentingnya kerendahan hati. Dia mengajar para muridnya bahwa mereka tidak boleh meninggikan diri di atas orang lain. Tidak boleh sombong, tidak boleh arogan, tidak boleh merasa lebih hebat daripada orang lain. Tetapi Yesus mengajarkan para muridnya harus selalu siap untuk melayani. Kerendahan hati adalah kebajikan yang sangat penting bagi kita murid-murid Kristus. Karena apa? Karena memungkinkan kita untuk mengasihi, untuk mencintai, untuk mengampuni, memaafkan, untuk hidup bersaudara satu dengan yang lain dengan tulus, tanpa pamrih. Saudara-saudari,
dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus ingin menunjukkan betapa pentingnya persatuan, persaudaraan di antara para pengikutnya. Itu berarti Tuhan ingin kita selalu bersatu, hidup dalam keharmonisan, hidup dalam suasana saling bersaudara dan bersaudari satu dengan lain. Bukan terjadi percekcokan, bukan terjadi perselisihan, bukan terjadi perkelahian. Tuhan berarti menginginkan kita murid-muridnya, orang-orang Katolik, hidup dengan penuh cinta kasih, bersaudara, bersaudari, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus ingin kita sebagai murid-muridnya hidup saling mengasihi dan mencintai, bukan hidup gontok-gontokan, bukan membuat geng sana dan geng sini, bukan juga terprovokasi dengan pilihan-pilihan politik. Tuhan ingin kita hidup satu dalam kawanan satu gembala. Karena itu saudara-saudari terkasih, kisah Yesus membasuh kaki para rasulnya memiliki banyak relevansi untuk kita pada zaman sekarang ini. Pertama, saudara-saudari, sekali lagi, kita harus meneladani kasih Yesus. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata. Kata-kata harus disertai dengan perbuatan dan tindakan. Kalau tidak, itu berarti kita hanya merangkai kata-kata tanpa tindakan yang nyata. Tuhan ingin kita sungguh menjadi orang rendah hati. Maka kita harus berlatih terus-menerus menjadi orang yang rendah hati, bukan tinggi hati. Berlatihlah kerendahan hati. Dengan demikian saudara-saudari, kita harus selalu siap untuk melayani setiap orang. Tidak pandang bulu, tidak pandang marganya, tidak pandang pilihan politiknya, tidak pandang dia dari mana dan siapa dia. Itu berarti Tuhan menginginkan kita tidak terkotak-kotak. Tuhan ingin kita bersatu dalam cinta kasih persaudaraan sejati. Tuhan juga ingin kita tidak meninggikan diri kita di antara orang lain. Lebih dari itu saudara-saudari, kita diajak membangun komunitas yang penuh cinta kasih. Bukan komunitas abal-abal, bukan komunitas hanya mumpuni karena aji mumpung, bukan komunitas hanya untuk mencari keuntungan, tapi komunitas yang penuh persaudaraan. Komunitas itulah yang mesti kita bentuk, kita bangun dan kita bina. Kita diajak untuk selalu bersatu dan saling mendukung dalam iman. Maka komunitas kita, keluarga-keluarga kita harus menjadi komunitas cinta kasih. Rumah-rumah komunitas religius harus menjadi juga komunitas cinta kasih. Paguyuban-paguyuban kita, lingkungan, rayon, stasi, paroki, keuskupan, dan masyarakat kita harus menjadi komunitas cinta kasih. Saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan kisah Yesus membasuh kaki para muridnya dan belajar dari teladannya. Mari kita hidup dengan kasih, kerendahan hati, persaudaraan, dan kita boleh menjadi terang bagi dunia. Ada pertanyaan yang mesti kita jawab masing-masing. Bagaimanakah Anda dan saya telah menunjukkan kasih-Mu kepada sesama? Istri, suami, orang tua, anak-anak, rekan-rekan imam, rekan-rekan frate dan suster, pengurus gereja, dan yang lain-lainnya, teman, sahabat, rekan kerja, dan seterusnya.
Bagaimana kita menunjukkan itu secara nyata? Sudahkah kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi lebih rendah hati? Cukupkah kita hanya mendengar firman Tuhan, lalu hanya nempel di pikiran kita, atau masuk telinga kiri keluar telinga kanan, lalu tidak meresap dan tidak kita wujud nyatakan? Bagaimana kita dapat membangun komunitas yang penuh kasih dan persaudaraan di dalam keluarga kita, komunitas religius, di dalam lingkungan stasi rayon, paroki, kuskupan, dan masyarakat kita? Saudara-saudari terkasih, pada hari yang berbahagia ini kita mesti bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi dan mencintai kita. Dia berkomitmen dan konsisten terus-menerus untuk mencintai dan mengasihi kita. Yang sering terjadi, kita yang tidak berkomitmen, kehilangan komitmen, atau tidak konsisten untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu, saudara-saudari terkasih, Tuhan mengajak kita untuk belajar darinya, menjadi muridnya yang sejati, pengikutnya yang setia. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menjadi perpanjangan berkat dan kasih-Nya. Perayaan Kamis Putih ini merupakan awal dari Trihari Suci Paskah yang kemudian dirayakan besok Jumat Agung dan dilanjutkan pada vigilinya malam Paskah pada hari Sabtu Suci dan mencapai puncaknya pada hari kebangkitan Tuhan, hari Minggu, hari Raya Paskah. Saudara-saudari, mari kita menjadi pribadi yang rendah hati sebagaimana Tuhan kehendaki dari kita. Menjadi pelayan bagi sesama, menjadi orang yang penuh cinta kasih, dan menjadi hambanya yang memiliki ketahanan iman, tidak tergoda dan tergiur dengan rayuan dan godaan, tetapi menang atas godaan. Itu berarti persiapan kita selama masa Prapaskah yang akan berakhir besok, masa puasa dan pantang. Besok hari Jumat Agung berarti kita berpuasa wajib dan berpantang, hanya makan kenyang 1 kali. Itu berarti kita diajak untuk mewujudkan itu dengan konsisten, sehingga kita boleh merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Dan dengan demikian, kita boleh bangkit dari kelemahan manusia lama kita menjadi manusia baru. Selamat Hari Kamis Putih dan Jumat Agung besok, malam Paskah dan Hari Raya Paskah, untuk kita bangkit bersama dengan Kristus Tuhan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Ritus pembasuhan kaki akan dilaksanakan. Saudara-saudara yang telah dipilih dipersilakan maju ke depan. Sementara itu, marilah kita bernyanyi.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut
Saudara-saudari, mari kita bersatu hati memanjatkan doa umat. Untuk seluruh umat Kristen, semoga cinta kasih mereka satu sama lain menjadi tanda nyata bahwa Kristus hidup di dunia ini. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri, untuk selalu saling melayani satu sama lain, demi keselamatan bersama. Kami mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Tuhan yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan cinta yang sempurna kepada kami. Semoga kami mengikuti teladan-Mu dengan mencintai Engkau dan sesama kami, sebagaimana kami telah Engkau cintai. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, perkenankanlah kami merayakan misteri-Mu dengan pantas. Setiap kali kami merayakan kenangan akan pengorbanan Tuhan, terlaksanalah karya penebusan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu, Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Cornelius Sipayung, dan para penjaga iman yang benar,
Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Dan
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, dan memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, mari kita saling memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah saudara-saudari diundang dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan Ekaristi Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga. Dampingilah kami senantiasa agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia dan murid-murid yang sejati. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau ya Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, saatnya kita akan melaksanakan pemindahan sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus akan kita arak berkeliling gereja dan akan ditahtakan di tempat yang telah disediakan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, mari kita memberikan penyembahan dan penghormatan kepada Tuhan yang mengunjungi kita dalam sakramennya yang Maha Kudus ini.
berlutut. Kita menyembah. Sabda sudah menghikam, roti sungguh tubuhnya, anggur sungguh darah Tuhan, walau indra tak tercap, agar hati diteguhkan, iman saja cukuplah. Kita berlutut. Kita menyembah. Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Surut sudah hukum lampau, tata baru tampillah. Karena indra tidak mampu, iman jadi tumpuan. Kita berlutut. Kita menyembah. Yang berputra dan sang putra dimuliakan, disembah, dihormati dan dipuja, beserta dengan sang Roh, muncul dari keduanya dan setara disembah. Kita berlutut. Kita menyembah. Mari kita memadakan misteri tubuh mulia, darah yang berharga nian, darah Raja semesta, lahir dari sang parawan untuk menebus dunia. Kita berlutut. Kita menyembah. Dia lahir bagi kita dari darah yang murni. Dia hidup di dunia, menyebar benih Injil. Dia mengakhiri hayat dengan cara ajaib. Kita berlutut. Kita menyembah. Pada malam perjamuan dengan para muridnya, waktu Yesus melakukan adat makan bangsanya, dirinya pun diserahkan pada para raja.
Kita berlutut. Kita menyembah. Sabda sudah menjadikan roti sungguh tubuhnya, anggur sungguh darah Tuhan, walau indra tak cerah, agar hati diteguhkan, iman saja cukuplah. Kita berlutut. Kita menyembah. Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Sudah hukum lampau, tata baru tampillah, karena indra tidak mampu, iman jadi tumpuan. Kita berlutut. Saudara-saudari terkasih, pada malam ini kita bersama-sama hendak berjaga bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini akan terasa panjang, sebab pada malam ini Tuhan Yesus bersama para murid berdoa di Taman Getsemani. Yesus berduka bukan karena dia harus menderita, tetapi karena para murid tak kunjung memahami kehendak Yesus. Kita diajak untuk bersembah sujud, beradorasi, bertuguran suci, berjaga-jaga dengan Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah Dia, menghormati Dia, sebab Dia adalah Tuhan Allah kita yang begitu mencintai dan mengasihi kita, yang telah memberikan tubuh dan darahnya. Dia yang telah menebus dan menyelamatkan kita, sehingga kita boleh menjadi umat Allah, imamat rajawi, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Karena itu, dengan penuh syukur dan sembah bakti, marilah saudara-saudari kita hening sejenak. Kita bersyukur karena kita boleh menjadi murid-murid Kristus. Kita mohon Tuhan senantiasa menyertai kita dalam peziarahan, dalam perjuangan kita di dunia ini untuk menuju tanah terjanji surgawi. Oleh sebab itu, mari dengan
merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah, kita yang tak sempurna, kita yang berdosa ini. Kita mohon kerahiman Tuhan, agar Dia merahmati kita, agar Dialah yang menjadi andalan kita, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah menimba air dari roti kehidupan. Lamanya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penebusan dan penyelamatanmu. Pandanglah kami yang bersembah sujud bakti kepadamu, agar kami senantiasa menjadi umat-Mu yang setia dan murid-Mu yang sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita tetap menciptakan suasana hening